Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai. Ya, kita akan mulai chapter 3 gitu ya. Kita lanjutkan tentang metodologi penelitian tugas akhir ini. Kita akan masuk ke dalam yang namanya hakikat penelitian. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan lihat hakikat penelitiannya sendiri, kemudian tipe-tipe penelitian yang nanti akan Anda lakukan, kemudian building blocks dari ilmu pengetahuan, ya science, dan juga saya harap dengan kuliah hari ini Anda mampu menyimpulkan apa itu hakikat penelitian, Anda juga bisa membedakan tipe-tipe penelitian, serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan atau science. Jadi masih secara teoritis ya. Nanti di chapter 4 kita akan masuk ke dalam aplikasi ya. Contoh kasus penelitian kelas Anda nanti kita akan diskusikan di situ di chapter 4. Oke, saya masuk ke penjelasan tentang risetnya sendiri. Jadi kalau di bukunya Umaskaran ya, riset itu adalah suatu investigasi atau inquiry yang terorganisasi, ya, sistematis, kemudian berbasis data, kritis dan ilmiah, ya, ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Ya, kata kuncinya adalah riset itu untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya itu untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan proses observasi dan investigasi. Ya. Observasi dan investigasinya ini kita lakukan secara terencana atau terorganisir. Ya, terencana, terorganisir, kemudian dari hasil observasi kita akan tunjukkan data, kemudian kita akan tunjukkan secara kritis apa betul itu menjadi problemnya, dan apa betul yang kita tawarkan bisa menjadi solusi. Ya, ini adalah pengertian riset kalau Anda lihat dari buku Umaskaran yang sudah saya share ke Anda di kuliah pertama. Kemudian riset ilmiah, tadi kata kuncinya juga ilmiah ya, ada metode ilmiah. Riset ilmiah itu tentu saja dilakukan dengan metode yang ilmiah. Apa itu metode yang ilmiah? Langkah-langkahnya tentu logis, ya. Logis dan menggunakan metode yang rigorous, mantap begitu ya, metode dan latar belakang keilmuannya mantap, ya. Baik dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, serta dalam menarik satu kesimpulan. Semuanya dilakukan secara valid. Ya. Valid itu artinya ada rujukannya, ada sandarannya berupa teori-teori yang sudah kita bahas di studi literatur. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah tentang riset. Ciri-ciri riset, apa saja yang termasuk dalam ciri riset? Yang pertama, riset dimulai dengan pertanyaan kepada diri peneliti. Mengapa kita tertarik pada satu bidang tertentu? Kemudian, riset juga tadi dilakukan secara terorganisir, jadi pasti memerlukan satu rencana atau riset planning. Kemudian, riset memerlukan pertanyaan yang jelas mengenai persoalan. Pada saat kita melakukan observasi di industri atau di lantai pabrik, kita harus punya pertanyaan yang jelas, gitu ya. Apakah memang yang kita observasi ini menjadi masalah di tempat kita akan melakukan penelitian? Yang kemarin kita diskusikan, misalnya tingkat kecacatan 13%, padahal manajemen hanya mengakomodasi 3%. Ini kan berarti ada problem nih antara keinginan dengan kenyataan berbeda. Yaitu kalau ada keinginan, ada perbedaan antara keinginan dengan kenyataan, antara target dengan aktual, disitulah ada problem, ya, ada permasalahan. Kemudian yang keempat, riset menyelesaikan persoalan utama dengan menjawab subproblem. Jadi biasanya satu riset besar itu kita bagi ke dalam satu sub riset yang lebih kecil supaya kita lebih mudah atau lebih manageable dalam melaksanakan penelitian.
Kemudian juga ada arahan dan hipotesis dari riset itu, ya, mengikuti arahan dari satu hipotesis tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian riset berkaitan antara fakta dan interpretasi fakta. Ya, faktanya seperti A, kita interpretasikan seperti apa. Ya, dan riset itu adalah sebuah siklus. Jadi dia akan terus melingkar. Tadi misalnya tingkat cacat 13%, manajemen ingin 3%, kemudian kita perbaiki sampai akhirnya ketemu 3% gitu ya. Tapi mungkin nanti problemnya akan pindah bukan kepada tingkat cacat. Problemnya akan pindah kepada misalnya produk yang sudah obsolescence atau sudah kadaluarsa. Kita harus riset lagi produk yang seperti apa yang nanti masih diterima oleh pasar. Jadi akan terus melingkar seperti itu menjadi sebuah satu siklus tertentu. Ya. Itu yang dimaksud dengan riset itu menjadi sebuah siklus, artinya tidak pernah berhenti. Selalu ada problem-problem lain. Kalau perusahaan yang maju pasti ada problem-problem yang mengikutinya, yang harus selalu dikembangkan, harus selalu diselesaikan supaya dia bisa bertumbuh secara terus-menerus. Ya. Nah, ini sifat-sifat dari riset, gitu ya, masih teori ya ini ya. Yang pertama purposiveness, punya tujuan tertentu. Tadi ingin mencari satu solusi terhadap persoalan tertentu, gitu ya. Purposiveness. Yang kedua rigor. Tadi saya katakan rigor itu mantap, ya, cermat, teliti, tepat, konsisten dan pasti itu rigor. Punya sandaran, punya dasar teori yang mantap. Ya. Yang ketiga adalah testability, ya, bisa dites ulang, gitu ya. Kemudian replicability, bisa replicable, bisa diperbanyak di tempat-tempat lain. Riset ilmiah itu seperti itu. Ya. Kemudian dia bersifat presisi. Ya. Presisi itu artinya seberapa dekat temuan mencerminkan realitas. Semakin mencerminkan realitas, dia semakin presisi. Kemudian akurasi itu menyangkut tingkat kepercayaan. Jadi bedakan ya antara presisi dengan akurasi. Akurasi itu menyangkut tingkat kepercayaan. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Kemudian objektif, ya, lalu generalizability, ya, lingkup keberlakuannya bisa berlaku di tempat-tempat yang mirip di tempat yang lain. Dan parsimoni adalah sederhana dalam menjelaskan. Ya. Jadi riset yang semakin sederhana sebetulnya yang semakin sederhana dalam menjelaskan itu bersifat parsimoni semakin bagus. Ya. Nah, ini saya sudah tuliskan masing-masing dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Tadi purposiveness ada tujuan yang jelas, rigor itu berarti didasarkan pada teori yang kokoh, metodologi penelitian yang kokoh, serta mencerminkan kehati-hatian dan tingkat ketepatan dalam penyelidikan ilmiah. Testability, ya, hipotesis yang dibuat dapat diuji secara logis. Testability, replicability dapat diulang pada tempat atau situasi lain yang mirip. Tadi sudah saya sampaikan juga. Ini precision dan confidence, ya, perlu dibedakan. Nanti terutama Anda yang melakukan tools statistik dalam pengolahan data di penelitiannya. Ya. Presisi tadi mencerminkan tingkat kedekatan antara temuan dengan kenyataan yang sebenarnya, sementara tingkat keyakinan memiliki konotasi dengan besarnya kemungkinan atau probabilitas bahwa estimasi yang dibuat adalah benar. Ya, ini disebut sebagai confidence level. Jadi precision and confidence, ya, confidence level berbeda dengan precision. Kemudian bersifat objektif, tadi sudah bersifat parsimoni juga tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau bisa kita harus menyampaikan satu riset kita ini dalam satu model yang sederhana, yang mudah dipakai, sederhana semakin baik gitu ya. Walaupun tentu saja harus tadi dalam memodelkan tentu harus sesuai dengan sistem perilnya. Jenis-jenis riset, ada riset terapan dan riset murni. Nah, kita di jurusan teknik industri, nanti kita akan lebih banyak masuk ke dalam riset terapan. Ya, kenapa? Karena sebagian besar dari Anda itu nanti akan dipersiapkan untuk menjadi supervisor di berbagai industri. Ya. Nah, supervisor ini pekerjaannya nanti adalah terutama ya selain melakukan perencanaan, juga memikirkan problem solving terhadap masalah-masalah manajemen harian. Ya, jadi riset kita nanti akan lebih banyak di riset terapan, mungkin hampir semua di riset terapan.
ada yang membuat alat bantu, membuat sistem informasi, menentukan perencanaan produksi, gitu ya, menentukan desain desain tools atau desain alat yang ergonomis. Kemudian ada yang merancang satu sistem bisnis tertentu, begitu ya. Jadi risetnya bersifat terapan sesuai dengan visi dari tujuan kita, gitu ya, dari jurusan kita. Ya. Bedanya apa riset murni dan riset terapan? Kalau riset murni kita sebut sebagai riset basic research atau fundamental research atau pure research ya. Ini meningkatkan pengertian mengenai masalah yang diperkirakan akan muncul. Jadi kata kuncinya ini, yang diperkirakan akan muncul dan mencari pemecahan bagi masalah tersebut. Membangun teori yang berlaku umum dan keberhasilan adalah pada publikasi dalam jurnal ilmiah dengan norma absolut atau scientific rigor. Jadi dikatakan berhasil risetnya jika dia mampu dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Artinya diakui oleh komunitas keilmuan teknik industri kalau kita di jurusan teknik industri. Nah, kalau riset terapan, applied research, ini memecahkan masalah tertentu yang muncul saat ini. Berlaku spesifik. Bedanya ya, kalau di sini kata kuncinya adalah yang muncul saat ini, kalau di sini kata kuncinya adalah yang diperkirakan akan muncul. Jadi kalau riset murni itu adalah untuk mengantisipasi sesuatu ke depan yang belum terjadi, tapi kalau riset terapan ini adalah untuk menyelesaikan problem yang saat ini kita hadapi. Oke, keberhasilan dilihat dari kegunaan bagi pengambil keputusan yang diambil sponsor dan norma ditentukan oleh sponsor. Sponsor ini maksudnya mungkin satu perusahaan tempat kita melakukan penelitian. Jadi dikatakan sukses kalau hasil penelitian kita ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya antara riset murni dan riset terapan, dan kita akan ada di wilayah riset terapan. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan norma absolut? Tadi dikatakan bahwa untuk riset murni normanya adalah absolut atau scientific rigor. Ya. Apa itu norma absolut? Yang pertama adalah bersifat universal, yang kedua organized skepticism, yang ketiga disinterestedness, yang keempat communalism, dan yang kelima adalah honesty. Ya, jujur. Kita lihat penjelasan dari masing-masing terminologi tadi. Universal artinya setiap penelitian semestinya dijustifikasi hanya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, bukan berdasarkan individu, organisasi, negara, maupun lokasi. Yang kedua, semua bukti semestinya ditantang atau dipertanyakan. Nah, ini sifat dari universalisme. Makanya kalau Anda lihat, Anda nonton film Stephen Hawking, ya, ahli fisika itu, Anda lihat setiap argumentasi yang disampaikan oleh Hawking atau oleh profesor yang lain itu selalu dibantah oleh profesor-profesor yang ada dalam diskusi. Yang Anda lihat, kenapa? Karena mereka selalu bersikap skeptisisme, mempertanyakan apakah betul kejadiannya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian setiap studi atau penelitian itu harus dapat diperiksa dan dikritik. Tujuan dari kritik bukan untuk menyerang individu, tetapi lebih diarahkan untuk menjamin agar penelitian dapat lolos dari pemeriksaan yang teliti. Jadi kalau nanti Anda di dalam seminar tugas akhir atau dalam sidang tugas akhir, nanti penguji akan mempertanyakan hasil penelitian Anda, itu bukan berarti menyerang individu Anda, gitu, tetapi ingin memastikan bahwa penelitian Anda sudah dilakukan dengan benar, gitu ya, sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan teknik industri. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah terminologi yang disebut organized skepticism. Jadi ilmuwan tidak boleh begitu saja menerima gagasan baru atau temuan baru tanpa pertimbangan yang kritis. Oke. Kemudian disinterestedness, ini ilmuwan semestinya bersifat netral dan terbuka kepada gagasan-gagasan atau temuan baru. Itulah sifat dari seorang ilmuwan. Ya. Kemudian tidak boleh fanatik seorang ilmuwan itu. Tidak boleh fanatik hanya kepada sebuah gagasan saja, tetapi dia harus bersikap terbuka ya pada sudut pandang yang berbeda dengan dirinya. Ya.
kemudian bersedia menerima atau bahkan mencari fakta-fakta yang bertentangan dengan posisinya atau keyakinannya saat ini, khususnya yang dihasilkan dari hasil penelitian dengan kualitas yang tinggi. Yang keempat adalah komunalisme, ya, dalam penelitian fundamental ada sifat komunalisme, itu pengetahuan ilmiah harus dapat dibagi dengan orang lain dan menjadi milik setiap orang atau bersifat publik. Cara melakukan penelitian harus dijelaskan secara rinci, kemudian pengetahuan yang baru belum dapat diterima secara formal sampai peneliti-peneliti lainnya telah mengkajinya. Dan pengetahuan yang baru tersebut dipublikasikan dalam bentuk dan gaya tertentu tadi dalam jurnal internasional yang bereputasi. Kemudian honesty, bahwa seorang peneliti itu harus melakukan penelitian ilmiah dengan menuntut kejujuran dalam segala aspek. Nah, ini adalah sifat-sifat dari basic research atau fundamental research atau pure research. Ya. Silakan nanti Anda cek lagi. Ya. Kemudian ada terminologi yang lain yang kita sebut sebagai teori, understanding, dan prediction. Ini sampai modul 3 ini kita masih diskusi tentang teori ya. Nanti di chapter 4 baru kita akan mulai dengan studi kasus. Kita akan melihat bagaimana kakak-kakak kelas Anda sudah melakukan penelitian dengan baik. Ya. Tapi basicnya dari sini dulu. Jadi Anda paham dulu lah. Paling tidak mengenal dulu apa terminologinya, nanti kita lihat pada saat melakukan penelitian dari studi kasus. Ya, pada saat diskusi tentang studi kasus, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Teori adalah mengenai suatu atau beberapa segmen dunia nyata yang terobservasi. Itu kita sebut sebagai teori. Jadi teori itu pasti basicnya dari observable world, dari dunia yang terobservasi. Kalau tidak bisa terobservasi, tidak ada teori. Ya. Jadi teori itu berangkatnya dari sana. Ya. Jadi teori adalah abstraksi dunia nyata yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan gabungan rasional dan empirik. Kata kuncinya ini ya. Jadi ada gabungan rasional dan empirik. Ya. Kemudian sementara understanding ini adalah pengetahuan mengenai interaksi antar komponen dalam suatu sistem tertentu. Lalu prediction, ini ada dua definisi tentang prediction. Yang pertama adalah kemampuan untuk memperkirakan nilai atau perilaku suatu unit, ya, atau beberapa unit dalam satu sistem tertentu. Yang kedua adalah kemampuan untuk menganalisis kondisi, untuk mengantisipasi kondisi atau status sistem secara keseluruhan. Ya. Ini teori understanding dan prediction. Jangan khawatir nanti materinya saya share di GCR ya. Kemudian terhadap suatu syarat teori ilmiah, gitu ya, yang harus ada kekonsistenan, ya, konsisten dengan teori sebelumnya. Jadi suatu teori itu harus konsisten dengan teori yang sebelumnya. Nanti coba Anda nonton di film Stephen Hawking ya, bagaimana teori-teori black hole itu, ya, lubang hitam itu dilihat runtutannya dengan teori-teori sebelumnya. Di situ dijelaskan Stephen Hawking itu bekerja di satu lab yang sama dengan Rutherford dan J.J. Thomson. Ya, Rutherford dan J.J. Thomson adalah ahli atom, ya, ilmuwan yang menemukan metode untuk membelah atom. Ya, tempat kerjanya ternyata dalam film itu ditunjukkan sama. Dan Stephen Hawking adalah satu ilmuwan yang membuat satu terobosan baru dalam teori-teori yang sama dengan Thomson dan Rutherford tadi. Menarik, silakan Anda nanti lihat ya. Kemudian cocok dengan fakta empiris. Kemudian hakikat rasionalisme adalah pluralistik yang memungkinkan disusunnya berbagai penjelasan terhadap suatu objek pemikiran tertentu. Alasannya adalah tersedia beberapa atau bahkan banyak pilihan premis yang digunakan untuk melakukan penyusunan argumentasi. Nah, ini adalah syarat suatu teori ilmiah. Ya. Nah, kemudian masuk ke hal yang lebih teknis, ya, yang akan kita lakukan
pada saat kita melakukan penelitian tugas akhir adalah metode ilmiah. Jadi tahapan-tahapan ini harus kita jalankan pada saat kita melakukan penelitian tugas akhir. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah kita sudah paham, sejak SMA juga kita sudah membahas tentang metode ilmiah ini. Ya. Jadi adalah satu prosedur sistematis dalam mendapatkan ilmu. Ini kita sebut sebagai metode ilmiah. Metodologi ilmiah adalah satu pengkajian dalam mempelajari prosedur yang terdapat dalam metode ilmiah. Jadi bedakan antara metode ilmiah dengan metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah adalah satu pengkajian dalam mempelajari prosedur yang terdapat dalam metode ilmiah tertentu. Nah, langkah dari metode ilmiah sendiri yang pertama adalah tentu perumusan masalah. Dari mana kita mendapatkan perumusan masalah? Tentu saja dari hasil observasi kita di tempat kita melakukan penelitian. Nah, ini pekerjaan yang membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan tentu saja membutuhkan waktu. Ya, observasi. Ya, jangan sampai kita salah dalam mendefinisikan masalah. Kalau salah dalam mendefinisikan masalah, pasti solusinya juga salah. Orang masalahnya salah didefinisikan, gitu kan? Jadi ini adalah kata kunci pertama dalam kita melakukan penelitian. Observasi, nanti dari observasi kita mendapatkan satu perumusan masalah. Untuk mendapatkan perumusan masalah, ada metode-metode yang sudah kita diskusikan. Ada 7 tools, ya, ada metode cause effect diagram, ada fishbone diagram, ya. Kemudian ada 5 why, 5 kali bertanya mengapa untuk mendapatkan akar masalah sehingga masalah bisa terumuskan dengan baik. Yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, Nah, penyusunan kerangka berpikir ini didasarkan kepada studi literatur yang sudah kita lakukan. Dari studi literatur ini, kita bisa membuat satu bangunan tertentu yang kita sebut sebagai kerangka berpikir. Ya. Nah, dari situ kemudian kita bangun juga satu hipotesis tertentu. Dari hasil studi literatur kita, dipadukan dengan observasi kita bisa membangun satu hipotesis tertentu. Yang ketiga adalah perumusan hipotesis, ya. Yang keempat, pengujian hipotesis, dan yang kelima tentu saja penarikan kesimpulan. Nanti pada saat chapter 4 kita bahas studi kasus, kita akan lihat masing-masing tahapan ini, gitu ya, supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, ini terminologi dalam penelitian, ya. Term used in research. Ya, ada di buku juga yang sudah saya share juga sama, ya. Ada yang namanya, nanti silakan dilihat lebih lanjut lagi, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita diskusikan pada saat membahas studi kasus. Yang apa bedanya konsep dengan konstruk, apa bedanya dengan model, apa bedanya dengan teori, ya. Apa yang dimaksud dengan variabel, apa yang dimaksud dengan operational definition, gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan conceptual schemes. Ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya, ini saya memperkenalkan saja dulu. Oke. Kemudian masih tentang metode ilmiah, penelitian tidak lain merupakan operasionalisasi dari satu metode ilmiah. Jadi penelitian adalah pelaksanaan dari tahapan-tahapan pada metode ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan demonstrasi mengenai argumentasi penalaran keilmuan yang dikemukakan melalui bahasa tulisan. Nah, nanti dari hasil penelitian, Anda akan dibantu oleh dosen pembimbing untuk mencoba membuat dari hasil penelitian yang demikian tebal itu, ya, akan dibantu nanti oleh dosen pembimbing untuk dibuat dalam format jurnal. Ya, kemudian kita coba nanti ada yang diikutkan dalam seminar atau ada yang disubmit ke dalam satu jurnal tertentu, ya, seperti itu. Kemudian format bisa berbeda, tetapi alur pikir dalam sebuah penelitian adalah sama. Oke, saya selesaikan sedikit, ya. Nah, ini struktur penelitian ilmiah. Yang pertama adalah ini bab 1, ya, penggambaran masalah. Di dalamnya ada latar belakang, ada identifikasi masalah,
ada pembatasan masalah, ada perumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada kegunaan penelitian. Ini bab 1. Oke. Kemudian bab 2 adalah studi literatur, menyusun satu kerangka teoritis. Pengkajian teori yang digunakan, kemudian pembahasan state of the art. State of the art itu adalah posisi penelitian kita dibanding dengan dirunutkan atau dilihat dari teori-teori lain yang sudah ada. Kita posisinya ada di mana, pakai konsep apa, pakai teori apa, begitu, pakai metodologi yang mana, pakai metode yang mana. Yang ketiga adalah pengajuan atau perumusan hipotesis. Ya, ini masih di bab 2, biasanya pengajuan dan perumusan hipotesis. Ada penyusunan postulat, asumsi, dan prinsip sebagai dasar hipotesis, lalu perumusan hipotesis. Bisa juga di bab 3 nanti di metodologi penelitian. Ya. Kemudian bab 4, metodologi penelitian. Di kitab bab 3 ya, metodologi penelitian. Di sini mulai kita menjelaskan tujuan operasional penelitian, tempat waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan data atau contoh, kemudian teknik analisisnya. Ini ada di metodologi penelitian. Kemudian bab 5 adalah hasil penelitian, ya. Variabel yang ditelitinya apa, analisis data apa, kesimpulan analisis data seperti apa, penafsiran kesimpulan analisis data bagaimana. Yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Ya. Itu kira-kira struktur dari proses penelitian kita, ya, untuk membuat satu proposal penelitian atau bahkan nanti sampai ke skripsi atau penulisan tugas akhir kita. Nah, ini proses penelitian saya ambil dari bukunya sekarang. Ya. Tahap pertama adalah observasi, tahap kedua adalah pengumpulan data awal atau studi pendahuluan. Ya. Nah, dari 2 tahap ini nanti akan kita bisa definisikan masalahnya apa. Ya, di sini ada teori-teori seven tools dan seterusnya ya. Kita temukan problem definition-nya, ya. Riset problem masalah penelitiannya apa. Kemudian kita akan bangun theoretical framework-nya di sini dari hasil studi literatur. Pada saat di sini kan kita sudah melakukan studi literatur juga sebetulnya ya. Nanti akan dibangun theoretical framework. Ya, kemudian kita akan bangkitkan berbagai hipotesis. Ya, kemudian baru kita lakukan scientific research design. Ya, metodologi penelitian. Baru kita kumpulkan data. Ya, kalau datanya bisa berupa kalau Anda yang di sistem bisnis nanti mungkin ada questionnaire, tetapi kalau yang di perancangan yaitu parameter-parameter yang diperlukan untuk perancangan produk atau perancangan sistem yang akan kita buat begitu ya. Lalu kemudian ada deduction hipotesis, kemarin kita sudah diskusikan ya di bab 2 ada pengambilan kesimpulan secara deduksi dan pengambilan kesimpulan secara induksi. Nah, kita dalam teknik industri menggunakan kedua-duanya ya. Jadi disebut sebagai deductive hypothetical verification ya. Deduktifnya ada dan induksinya juga ada. Induksinya kita ambil dari observasi di lantai pabrik atau di tempat kita melakukan penelitian. Baru kemudian kita tuliskan. Di sini ada proses bimbingan ya. Anda melakukan bimbingan dari sejak awal sudah melakukan proses bimbingan dengan pembimbing Anda. Kemudian menuliskan laporan dalam bentuk karya tulis skripsi ataupun laporan dalam bentuk karya tulis yang siap dikirim ke jurnal atau diikutkan dalam seminar atau conference. Ya. Nah, ini tahapan yang akan kita lakukan dalam kita melakukan penelitian. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu saja Anda harus cek ulang lagi, harus baca-baca lagi. Kalau ada yang tidak jelas, kita bisa diskusi. Nanti mungkin mudah-mudahan lebih jelas lagi pada saat kita mendiskusikan studi kasus di chapter 4 begitu ya, chapter 4 dan chapter 5 gitu.